5 untuk memaparkan presentasinya. Namun dimulai dengan persiapan selama 4 menit untuk persiapan cek share screen, cek mic, dan cek video. Lalu memulai presentasi tepat pada menit ke-20. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Ibu Reviewer, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2021, yang saya hormati Bapak Ibu Dosen Pembimbing PKM Pengabdian Masyarakat tahun 2021, serta yang saya cintai dan banggakan teman-teman seperjuangan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat tahun 2021. Sebelumnya mohon izin untuk mengecek audio saya dan teman-teman tim saya. Mungkin dimulai dari saya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, mungkin selanjutnya kepada teman Jilia, mungkin bisa tes audionya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah slide-nya sudah terlihat dengan jelas? Ingatkan kembali untuk memulai presentasi tepat pada menit ke-20.00. Dan mohon maaf, ini yang ketuanya sepertinya ada feedback ya. Mungkin nanti. Anak-anak, ada berapa agama di Indonesia? Bapak Ibu Yoga. Ay, tengok baik kalau aku go. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti ini? Baik, Tahukah kamu bahwa masih terdapat daerah yang mana hampir seluruh masyarakat tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia karena sudah dibiasakan berbahasa daerah dalam berkomunikasi? Hal ini juga terjadi di lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu berdampak buruk bagi kemajuan anak-anak. Lalu, sebagai generasi muda, apakah kita cukup diam dan berpangku tangan terhadap permasalahan ini? Tentu saja tidak. Kami tim PKN PM Universitas Nusa Cendana Kupang dengan dibimbing oleh Bapak Odi TH Selan SSI MSc berani untuk menawarkan solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam nusaldaily.com pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi NTT mencatat jumlah penduduk miskin di NTT bertambah sebanyak 19.770 orang pada September 2020. Salah satu desa yang diperhadapkan terhadap kondisi kemiskinan seperti ini adalah Desa Leong, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur.
Kualitas pendidikan di desa ini sangatlah rendah. Hal ini dibuktikan dengan angka putus sekolah yang masih tinggi. Masalah angka putus sekolah yang masih tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Yang kedua, kondisi ekonomi orang tua yang tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Yang ketiga, keterbatasan informasi karena minimnya fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi. Kualitas pendidikan di Provinsi NTT khususnya patut untuk diperjuangkan, terutama didukung dengan data yang menyatakan bahwa dalam Tempo.co pada tahun 2010, lulusan tingkat presentasi lulusan SMA di Provinsi NTT menjadi yang terendah se-Indonesia. Oleh karena itu, tim PKMPM memfokuskan pada masalah angka putus sekolah yang tinggi. Langkah awal yang dilakukan oleh tim PKMPM adalah keberanian untuk membentuk komunitas sosial yang dikenal dengan nama Sahabat Lentera Desa pada Oktober 2020. Dua misi utama komunitas ini adalah menyelenggarakan taman baca untuk meningkatkan minat baca masyarakat di desa-desa terisolasi di NTT dan berhasil terrealisasi di salah satu desa yakni Desa Watulandur. Misi lain komunitas ini adalah mengadakan program bimbingan kepada siswa-siswi di pedesaan dan program ini berhasil terrealisasi pada tahun 2020. Lebih lanjut, komunitas ini memiliki misi yakni membentuk program rumah pintar yang mana program ini dapat memfasilitasi anak-anak sehingga anak-anak dapat menggali potensi sebanyak-banyaknya, pelajaran sebanyak-banyaknya sesuai dengan potensi dan minat mereka. Target luaran dari program ini yaitu jangka pendek yang diharapkan minat belajar anak-anak meningkat dan target jangka panjang yang ingin dicapai ialah angka putus sekolah menurun. Program ini dilakukan di Desa Leong, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahap survei dan observasi, dilakukan peninjauan dan pengamatan terhadap lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan yang ada di desa sasaran. Berikut ada tahap izin pelaksanaan. Pada tahap ini, dibuat surat perizinan kepada pihak mitra, yakni Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Rejo. Kemudian, tim mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Nusa Cendana untuk mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan program. Berikutnya ada monitoring dan evaluasi tim PKMPM. Rumah pintar ini terbagi menjadi kelas membaca dan menulis, menggambar dan mewarnai, kelas MIPA, kelas bahasa, dan kelas video pembelajaran. Yang mana video-video pembelajaran ini dibuat oleh komunitas Sahabat Lentera Desa yang berkolaborasi dengan komunitas World Voice Internasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan metode pembelajaran. Yang pertama, modifikasi kelas. Yang kedua, tim melakukan bimbingan pada setiap rumah, yaitu pada setiap KBG atau kelompok basis gereja. Dan yang ketiga adalah tim melakukan bimbingan kepada anak-anak kelas 1 baru. Tahap yang berikut adalah keberlanjutan program, di mana pada tahap ini, tim tidak hanya membimbing anak-anak pada tingkat sekolah dasar, tapi juga mengadakan sosialisasi kepada anak-anak SMA di Desa Leong tentang pentingnya pendidikan, jalur-jalur masuk perguruan tinggi, dan jenis-jenis beasiswa. Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan ini, yang pertama dari segi membaca dan menulis. Tentunya kita pernah mendengar bahwasannya orang yang tidak banyak membaca pasti tidak banyak tahu. Orang yang tidak banyak tahu sangat dekat dengan kebodohan, dan kebodohan akan sangat dekat dengan kemiskinan. Oleh karena itu, tim PKMPM membimbing anak-anak yang sebelumnya malas membaca dan kini sudah memiliki minat baca dan kemampuan menulis yang meningkat cukup signifikan. Hal ini dikarenakan tim PKMPM membimbing anak-anak dalam hal membaca dan menulis yang ditunjang dengan buku bacaan seri anak-anak sehingga mereka mudah memahami isi bacaan yang ada dan kemampuan menulis mereka pun meningkat. Dan yang kedua, dari segi berhitung, trik-trik cepat dalam berhitung yang telah diberikan oleh tim memampukan anak-anak dalam memahami matematika dasar daripada sebelumnya. Yang ketiga, anak-anak juga dibimbing dalam hal menggambar dan mewarnai. Kemampuan mereka sangat luar biasa. Anak-anak menjadi kreatif karena mereka mampu berimajinasi serta mewujud nyatakan imajinasi tersebut dalam bentuk gambar. Serta mereka mampu menentukan warna yang tepat untuk objek yang mereka gambar. Selain itu, anak-anak juga mampu menentukan varian warna baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Yang keempat, dari segi bahasa. Pramudi Anantatur pernah mengatakan bahwasannya tanpa mempelajari bahasa sendiri pun, orang tak akan mengenal bangsanya sendiri. Sejak kegiatan dimulai, tim PKMPM sudah membiasakan anak-anak untuk berbahasa Indonesia. Dan kini, mereka sudah mulai terbiasa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia di lingkungan sekolah.
Sebelumnya, mereka selalu menggunakan bahasa daerah. Di samping itu, mereka juga diperkaya dengan pengetahuan bahasa Inggris dan secara perlahan-lahan mereka mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris karena sebelumnya mereka sama sekali belum mengenal bahasa Inggris. Yang kelima, tim PKMPM juga menggunakan metode audiovisual, yaitu menampilkan video-video. Mereka sangat antusias karena mereka memperoleh begitu banyak wawasan pengetahuan umum yang mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, tim PKMPM juga mengadakan sosialisasi untuk anak-anak SMA. Setelah anak-anak SMA mendapatkan sosialisasi dari tim terkait pentingnya pendidikan, jalur-jalur masuk perguruan tinggi, dan berbagai macam jenis beasiswa, mereka sangat antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta berinisiatif membuat grup WA untuk terus menjalin komunikasi dengan tim dan menanyakan seputar perguruan tinggi dan berbagai macam jenis beasiswa. Adapun potensi hasil yang diharapkan, yang pertama dalam ruang lingkup pendidikan. Pengetahuan dasar yang diperoleh oleh tim selama mengenyam pendidikan dibagikan kepada anak-anak SD dengan trik-trik sederhana dan juga dengan nyanyian, sehingga anak-anak mampu memahami lebih mudah pelajaran yang diberikan. Yang berikut sosialisasi. Keberlanjutan program ketika program ini selesai, yakni anak-anak mampu membagikan apa yang diperoleh selama kegiatan ini kepada orang-orang di sekitarnya. Yang berikutnya dalam ruang lingkup ekonomi. Kegiatan sosialisasi kepada anak-anak SMA diharapkan dapat mengedukasi mereka sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk melanjutkan pendidikan dengan beasiswa. Yang berikutnya, dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan di SDN Rejo, diharapkan pihak pemerintah memberikan perhatian terkait sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang berikut, kegiatan ini telah dimuat dalam berita online, diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi banyak orang, sehingga dengan cara mereka sendiri dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di desa-desa terisolasi, khususnya di bidang pendidikan. Adapun rencana tim untuk tahapan berikutnya antara lain yang pertama, membentuk rumah baca untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang bersifat sustainable. Yang kedua, mengadakan bimbingan kepada siswa-siswi SMA pada akhir tahun. Dan yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua. Ketua Festival Pemuda Laila Nihayati pernah berucap, "Tak apa kita kecil bahkan terpencil, tapi lihatlah lautan luas yang terus konsisten untuk bergelombang." Oleh karena itu, yuk sama-sama dengan kami kita gaungkan Sahabat Lentera Desa. Berbagi bersama Lentera. Sahabat Lentera Desa. Like people with Lentera. Yeay! Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Alwi. Teman-teman selamat ya, sudah sampai di tahap PKP 2 ini. Terima kasih presentasinya, sangat menarik. Saya hanya akan konfirmasi beberapa hal tentang program yang sudah dijalankan. Ini programnya adalah membuat tempat anak-anak di sana untuk belajar gitu ya. Hanya tadi saya lihat ada anak SD-nya dan SMA-nya. Sebenarnya mitra dari kegiatan ini yang direncanakan itu apa? Siapa? Mohon izin menjawab, Ibu. Ya. Jadi mitra kerja yang utama sebenarnya adalah Sekolah Dasar Negeri Rejo. Jadi UPTD SDN Rejo. Jadi yang disasar adalah siswa di SDN Rejo itu ya. Nah, kemudian itu saya lihat di awal ada pembagian kelas begitu ya. Jadi itu kegiatannya luring. Selama kegiatan kelas itu luring. Iya, Ibu, sebetulnya luring bersifat offline, jadi kita bertatap muka dengan anak-anak, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang mana karena kegiatan kita waktu itu berlangsung ketika waktu liburan, jadi anak-anak ini dibagi per kelas yang mana ada 4 kelas utama tadi, setiap hari itu yang hadir sekitar 50 orang. 50 orang ini kemudian dibagi ke dalam beberapa kelas lagi yang sudah disediakan dan masing-masing kelas dibimbing oleh tim PKMPM. Namun dalam perjalanannya terhitung dari 18 Agustus
dikeluarkan surat pemberlakuan PPKM dan kita tidak bisa memberikan alternatif lain kegiatan berupa online dikarenakan jaringan internet maupun telepon di desa ini sangatlah sulit. Jadi kita tidak bisa memberikan alternatif lain untuk mengalihkan kegiatan ini ke kegiatan yang bersifat online. Lebih daripada itu, kemampuan teknologi anak-anak, ketersediaan gadget juga masih sangat minim. Oleh karenanya, kami memiliki alternatif lain dengan berdiskusi dengan pihak mitra dan juga aparat desa juga lembaga kesehatan. Kami tetap melaksanakan kegiatan, tetapi dengan metode yang dijelaskan tadi, yakni kunjungan rumah kepada setiap kelompok basis gereja. Dan kegiatan itu waktu itu cuma berlaku sehari, dikarenakan ada peningkatan COVID lagi di desa itu, sehingga kita beralih, kita benar-benar vakum selama 2 minggu, tidak ada kegiatan, dan setelahnya kita melanjutkan lagi kegiatan dengan kunjungan rumah. Ya, Gitu. oke, berarti memang tidak bisa dilaksanakan secara daring karena keterbatasan daerah tersebut, gitu ya. Nah, pada saat di kelas itu teman-teman ini membagi mereka berdasarkan materi, kalau saya tidak salah ya, ada yang MIPA, ada yang bahasa, gitu ya. Baca menulis itu mereka kan ada dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu digabung berarti ngerjakannya. Berarti Iya, Ibu. digabung ya. Jadi yang di membaca anak kelas 1 sampai kelas 6 boleh ikut di sana, begitu. Yang MIPA juga begitu. Oke, materinya berarti sama untuk dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu yang Mungkin yang diberikan. lain bisa menjawab. Iya. Karena ini kan kelasnya rentangnya jauh ya, dari kelas 1 yang baru belajar nulis, baca gitu sama anak kelas 6 gitu. Gimana caranya teman-teman ini membagi supaya transfer ilmunya baik? Baik, izin menjawab Ibu. Memang benar dalam setiap kelas itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Namun kami membaginya itu kelas per kelompok. Jadi yang kelas 1 satu kelompok, kelas 2 juga per kelompok. Nah, pemberian materinya itu berdasarkan kelas mereka, Ibu. Terima kasih. Nah, ya. Nanti itu ditambahkan di laporannya ya, karena di laporannya nggak dijelaskan seperti itu. Saya baca cuma dibagi 4 kelas berdasarkan materinya yang diajarkan gitu ya. Jadi kan nanti nggak efektif transfernya gitu. Nah, kemudian pada saat belajar dari rumah itu dilaksanakannya mereka berkelompok di satu rumah atau memang dari rumah ke rumah itu penduduknya padat nggak? Mungkin teman Ajeng bisa menjawab. Baik, saya izin menjawab. Jadi dalam proses pembelajaran secara belajar dari rumah, anak-anak dibagi dalam per KBG, yang mana misalnya ada namanya KBG Santo Yohanes. Anak-anak yang berada di lingkungan Santo Yohanes akan belajar di salah satu rumah yang ada di KBG Santo Yohanes. Begitupun KBG-KBG ya? lainnya, Berarti mereka dikumpulkan ya, ya. Berarti Mungkin, dikumpulkan beberapa anak gitu ya. Sudah sesuai Iya, prokes ya, diharapkan. Ya, oke. Nah, kemudian satu lagi aja ini. Ya maaf saya potong. Gimana caranya kalian tahu bahwa ini kan untuk mencerdaskan gitu dan berkarakter, itu indikatornya gimana? Gimana caranya kalian mengukur? Mungkin teman Elma bisa menjawab. Ya, cepat aja ya. Baik, jadi untuk indikatornya kami mendapat testimoni dari guru, testimoni dari orang tua, dan juga pengamatan kami sendiri. Nah, pengamatan kami dari testimoni dari orang tua, pernah setelah menghadiri rapat dengan orang tua murid, ada banyak sekali orang tua murid yang berkata bahwa anak-anak kami setelah kedatangan kalian memiliki kemajuan. Seperti contoh, saat pulang ke rumah mereka mengucapkan atau menyapa kedua orang tua mereka menggunakan bahasa Inggris. Good morning, how are you? Seperti perkembangan mereka itu sangat luar biasa menurut orang tua mereka. Baik, Ya, terima kasih. Silahkan, nanti dilanjutkan sama Pak Izzuddin. Ya. Terima kasih banyak. Saya mau dikonfirmasi, nggak apa-apa dilanjutkan, nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa Pak, sudah. Iya, Oke, kita harus masuk. Jadi saya di laporan sempat melihat sebenarnya lokasi dari tempat pengabdian itu berapa kilometer dari kampus atau mungkin dari kelompok kalian? Terima kasih banyak Pak, izin menjawab. Sesungguhnya lokasi sasaran kami itu
bukan berapa kilo lagi, tapi di luar pulau gitu Pak. Jadi kami berada di Kupang, pulau yang berbeda dengan lokasi, yang mana kami harus menggunakan transportasi darat kemarin, transportasi udara kemarin, dan dari bandara di tempat kami tiba itu juga butuh waktu 6 jam menuju lokasi. Jadi tim benar-benar berada di lokasi selama 3 bulan. Oh, sampai 3 bulan ya di sana ya. Jadi teman-teman stay ya di situ ya. Terus saya lihat juga di sana sudah ada komunitas sahabat Lentera itu udah dari 2020 gitu. Itu dulu programnya apa? Dibangun dari tim atau melanjutkan itu seperti apa? Sebetulnya komunitas itu dibentuk dari kami sendiri Pak, tapi kami inisiatornya, cuman yang menjadi anggotanya sekarang sudah merupakan kolaborasi anak-anak NTT dan juga anak-anak di luar NTT. Adapun program yang kami lakukan itu yang pertama itu membentuk taman baca di desa-desa terisolasi di NTT. Nah, maksudnya programnya apa Mbak? Dulu programnya apa? Kalau nggak salah udah 2020 ya, sudah dibangun itu. Waktu itu inisiatornya itu ada program yang diikuti mungkin untuk membangun komunitas ini. Sebenarnya saya sendiri yang mendirikannya Pak. Kalau saya sendiri waktu itu terinspirasi karena salah satu perempuan atas nama Yacinta, anak-anak UGM yang mendirikan komunitas namanya womenbeyond.id. Jadi saya terinspirasi untuk membentuk komunitas sahabat Lentera Desa karena saya berasal dari pedesaan yang mana kondisi desa saya sangat memprihatinkan, tapi saya mau mendorong adik-adik saya. Oke, berarti sudah dulu dari itu sudah ada ya, 2020 itu sudah ada ya dengan inisiator sendiri ya. Kemudian tadi disampaikan ada permasalahan putus sekolah gitu kan, putus sekolah. Ini seberapa besar Mbak di sana? Baik, mungkin teman Ajeng bisa menjawab. Baik, dari segi permasalahan tingkat, mohon izin, apakah suara saya terdengar? Ya. Bisa. Dari tingkat anak-anak putus sekolah yang ada di Desa Leong sangatlah tinggi, di mana anak-anak hanya menamatkan diri pada tingkat, ada yang tingkat SD, ada yang hanya pada tingkat SMP, dan ada juga yang hanya pada tingkat SMA. Problemnya apa Mbak? Di sana problemnya apa? Apa? Problemnya? Ekonomi atau memang keinginannya nggak mau atau memang seperti apa atau kompleks? Baik, saya akan menjawab. Yang paling pertama yang menjadi permasalahan adalah kondisi ekonomi orang tua, di mana mata pencarian orang tua di situ kebanyakan adalah petani, dan kondisi ekonomi ini sangat membuat anak-anak tidak memiliki niat untuk bersekolah karena orang tua tidak mampu untuk membiayai. Oke. Satu lagi. Strategi teman-teman dalam keberlangsungan program ini seperti apa? Saya pengen dengar. Strategi supaya program ini tetap terlaksana. Mungkin kalau Mbak Anasya sudah nggak aktif di sana, itu seperti apa keberlangsungan programnya? Izin menjawab Pak. Baik, untuk keberlanjutan program kami sudah masukkan ke rencana berikutnya, yaitu akan dibentuk rumah pintar, di mana akan dikoordinasi oleh salah seorang masyarakat yang berada di desa dan akan dibantu oleh anak-anak sekolah SMA. Oke. Jadi sudah mengkader ya, warga atau siswa yang di sana ya, termasuk untuk wisata. Terima kasih, selamat sekali lagi untuk teman-teman. Terima kasih. Baik, mohon maaf karena waktunya telah habis, maka terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memaparkan hasil presentasi.